Mohon perlindungan Tuhan untuk kehidupan di hari-hari selanjutnya bagi seseorang. Mohon kesembuhan dari Mama Veronica Gajang. Mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Yosef Cehalu, Saudari Elizabeth Dahu, Saudara Gregorius Andal, Saudari Lucia, Saudara Yakobus Manggu, Saudari Elizabeth Mamis, Saudara Yohanes Radas, Saudari Wilhelmina Linim, Ulysses Nikus, Justina Sofia, Teresia, Elizabeth, kakek Yakobus Fernandes, nenek Clara Fernandes, nenek Margareta, kakek Yosef, kakek Yohanes Tia, nenek Rofina Diu, nenek Rofina Landang, Bapak Bernardus Bandung, Bapak Andreas Batu, Mama Rosalia Damu, nenek Magdalena Bambung, kakek Simon Baru, nenek Bibiana Umbuk, kakek Pompong, nenek Nanggung, nenek Maria Najima, kakek Damianus Dambut, Bapak Ignatius Habib, Bapak Nawar, Bapak Stefanus Maruk, Bapak Tadeus Jahabat. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa dari nenek Lojang, kakek Radan, Ibu Adel Gonda Anu, Ibu Paulina, anak Bergita Sarti, anak Maria Sisilia Jen, Bapak Marcelinus Nabal, Bapak Antonius Ngambut, Mama Marian Dan, nenek Victor Vantur, nenek Bak Basok, nenek Setan, nenek Enen, nenek Maria Nelan, Mama Carolina Lambus, Bapak Franz Ngerot, Bapak Petrus Nagal, Bapak Paulus Gaut, Bapak Petrus Nahu. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa dari Mama Regina Bambas, adik Wilhelmus Rey, Bapak Daniel Bata, Mama Veronica Sarun, Mama Francisca Mahos, Bapak Donatus Latu, Mama Katarina Abus, Bapak Paulus Pahu, Mama Anastasia Amas, kakek Agustinus Tatu, kakek Serita, kakek Heribertus Aben, dan semua anggota keluarga. Mohon keselamatan jiwa dari Bapak Antonius Segau yang meninggal pada 14 Februari yang lalu.
Jubilatur nomor 293. Nomor 293. Satukanlah kami ya Tuhan, yang kini berkumpul keliling altar-Mu, bawakan syukur padamu atas belas kasih penebusan-Mu. Satukan semua kami anak-Mu, satukan semua kami anak-Mu. Noda dosa kami hapuskan, agar layak kami berjalan serta-Mu. Keluarga-Mu yang kudus teguhkan kembali dalam kasih-Mu, teguhkan kasih-Mu di tengah kami, teguhkan kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta-Mu. Romo, brother, sister, ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada dalam lingkaran Trihari Suci. Malam ini kita merayakan Kamis Putih. Inilah perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Perjamuan ini adalah simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Baik murid yang saat itu bersama dengan dia maupun kita yang hidup pada zaman ini. Itulah Ekaristi Kudus, pemberian diri sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Ekaristi dan pembasuhan kaki inilah yang menjadi pedoman dan kekuatan kita dalam upaya saling melayani. Kita mesti menjadi gembala yang saling melayani dengan meneladani sikap hidup Yesus yang telah memberikan diri dalam Ekaristi dan juga telah membasuh kaki para rasul. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan kita kembali menyesali, mohon ampun atas dosa-dosa kita, agar perayaan Ekaristi Kudus ini sungguh berkenan di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada bakti nomor 179. Nomor 179. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Nomor 199. Nomor 199. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Yesus dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Putera Gembala. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Dan Engkau kudus, dan Engkau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra-Mu yang tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Aturan perjamuan Paskah. Bacaan dari kitab Keluaran. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir, bulan ini hendaknya menjadi bulan awal bagimu, bulan pertama di antara bulan-bulan sepanjang tahun.
Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaknya mereka masing-masing mengambil seekor anak domba untuk satu keluarga, seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Tetapi jika ada keluarga yang terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaknya mereka menggabungkan diri dengan keluarga tetangganya yang terdekat, sehingga cukuplah jumlah orang. Perhitungan mengenai jumlah orang yang turut makan anak domba itu harus kamu buat menurut banyaknya yang dapat dihabiskan masing-masing. Adapun anak domba itu harus jantan, tidak boleh bercacat, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel harus berkumpul dan menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian mereka harus mengambil sedikit darahnya dan mengoleskannya pada kedua jenang dan pada ambang pintu rumah, tempat mereka makan daging anak domba. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang dengan roti yang tidak beragi beserta sayuran pahit. Dan beginilah kamu makan, dengan mengenakan ikat pinggang dan kasut pada kaki dan tongkat di tangan. Dan hendaknya kamu makan cepat-cepat. Itulah Paskah Tuhan, artinya Tuhan lewat. Sebab pada malam itu aku akan menjelajah negeri Mesir dan membinasakan semua anak sulung, manusia maupun hewan, dan atas semua dewa Mesir akan kujatuhkan itu. Aku Tuhan. Dan darah tersebut akan menjadi tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum negeri Mesir. Hari itu akan menjadi hari peringatan bagi. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan turun-temurun sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepada saudara, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan telah mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya serta bersabda, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil piala sesudah makan lalu bersabda, "Inilah piala perjanjian baru yang diikat dalam darahku. Setiap kali kamu minum, kenangkanlah aku. Sebab setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengasihi murid-muridnya tanpa batas. Petang hari menjelang hari raya Paskah, Yesus telah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot anak Simon untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia telah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun demikian, Yesus bangun berdiri dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan ia mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan hendak membasuh kaki saya?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang kuperbuat engkau belum mengerti sekarang maknanya, tetapi kelak engkau akan mengerti. Kata Petrus kepadanya, tidak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya. Tetapi jawab Yesus, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku. Kata Simon Petrus kepadanya, kalau begitu Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi basuhlah juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan pakaiannya dan duduk kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab memang akulah gurumu dan Tuhan. Jadi, kalau aku gurumu dan Tuhan membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kakimu. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan kebenaran hidup kami. Romo, antar, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Setelah wabah virus corona merebak di seantero jagat, anjuran medis untuk mencuci tangan menjadi niat dan tekad banyak orang. Di mana-mana diserukan, dikampanyekan tentang mencuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan dan lain-lain. Cuci tangan menjadi salah satu senjata ampuh untuk mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh. Pada malam hari ini, saat kita mengenangkan perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya, kita juga diberikan satu tips sebagai penangkal virus, yaitu mencuci atau membasuh kaki. Kalau cuci tangan untuk membersihkan, untuk menangkal virus corona, membasuh kaki juga untuk menangkal virus. Virus apa itu? Kita dengarkan selanjutnya. Virusnya tentu berbeda. Kalau cuci tangan seperti tadi, cuci kaki untuk mencegah dan memberantas virus kekuasaan sebenar-benar. Cuci kaki untuk memberantas mencegah virus kekuasaan sebenar-benar, virus keangkuhan atau kesombongan dan egoisme manusia. Kaki adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk melangkah, menendang, dan injak, dan juga lain-lain. Yesus mengajak dan memberi teladan kepada kita
untuk turun dari jabatan dan kekuasaan. Tinggalkan keangkuhan dan kesombongan. Mari membasuh kaki Bapak. Kita harus menjadi gembala yang melayani, yang mengasihi domba-domba atau orang yang dilayani. Cuci kaki adalah ajakan untuk kembali. Setelah kita melanglang buana dalam jabatan, dalam pekerjaan kita yang mungkin membuat kita terlena, kita dipuja, dipuji, diagung-agungkan, dielung-elungkan karena kebesaran kekuatan kita. Saatnya kita untuk kembali merenungkan virus corona yang membelenggu kita saat ini. Selain mengajarkan kita untuk mencuci tangan, ada juga hal positif lain, yaitu lebih banyak tinggal di rumah. Siapa yang pernah menyangka sebelumnya bahwa virus corona yang kita alami saat ini membuat kita lebih mencintai keluarga kita karena tinggal di rumah. Mobilitas atau pergerakan kita, aktivitas di luar rumah menjadi berkurang. Kita lebih banyak tinggal di rumah. Suami lebih dekat dengan istri, istri lebih dekat dengan suami, orang tua lebih dekat dengan anak-anak, dan juga sebaliknya anak-anak dan orang tua. Di dalam rumah kita temukan ramah, kita menjadi lebih dekat dengan keluarga. Back to home. Orang Inggris menyebut atau menggunakan dua kata untuk rumah, home dan house. House berkaitan dengan bangunan fisik, atap, dinding, lantai dan macam-macam. Tapi home lebih kepada rumah sebagai tempat bertaburnya, tempat cinta kasih itu bertumbuh. Ada suasana, ada kehangatan dan lain-lain. Dalam lagunya Kenny Rogers yang dikirim oleh Palco saya, dia bilang begini, if you find love, go look at home. Kalau kau mencari cinta, temukan itu dalam di rumah. Saya juga bisa tambahkan, jika kau mau mendapatkan cinta kasih yang sesungguhnya juga, temukan juga itu di kakimu. Kita kembali ke dasar. Kita kembali untuk mencintai keluarga kita. Kita kembali untuk membasuh kaki keluarga. Dan sejatinya sebenarnya kita tinggalkan segala rutinitas, kita tinggalkan segala kepenatan hidup, mencari harta di luar dan pekerjaan-pekerjaan macam-macam itu. Kita kembali ke rumah adalah kesempatan untuk kita lebih mencintai keluarga, untuk membasuh kaki keluarga. Suami membasuh kaki istri, melayani istri. Istri juga lebih dekat melayani suami, membasuh kaki suami. Orang tua membasuh kaki anak-anak, dan anak-anak membasuh kaki orang tua. Karena itu kita sungguh-sungguh menjadi ayah, sungguh-sungguh menjadi ibu, dan sungguh-sungguh menjadi anak. Corona diubah bukan lagi corona, tapi menjadi cinta Rona dan cinta Bina. Lebih cinta Bina, lebih cinta Rona daripada cinta yang di luar. Itu efek positif dari corona. Lebih dekat dengan rumah, tinggal di rumah, dan cinta Rona dan cinta Bina. Kesempatan untuk kembali ke dalam hati. Lihat dan temukan bahwa naik
hanya untuk keluarga, untuk istri dan suami, untuk anak-anak. Habis virus, terbitlah imus, bukan remus. Jadi setelah virus ini ada efek positif, kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga lebih intens, lebih sering, sehingga kita lebih akrab dengan keluarga. Mungkin selama ini ada keluarga yang mungkin istrinya karena suaminya sering jalan dan lain-lain, atau suami juga karena pekerjaan dan lain-lain, istri juga sering jalan, bekerja di mana-mana. Dengan corona ini semua berkumpul dalam rumah, nonton TV bersama, bersenda gurau bersama, sama-sama mengerjakan PR anak-anak. Luar biasa. Kalau kita baca di Facebook itu ada banyak video, ada banyak foto, ada banyak curahan hati yang mengatakan bahwa tinggal di rumah itu baik. Walaupun kemudian ada yang status bilang pusing kepala karena mengerjakan PR orang tua, tapi itu ada tanda bahwa mereka mencintai anak-anak, lebih dekat dengan anak-anak, lebih dekat dengan keluarga. Selama ini ada berbagai macam virus yang membelenggu kita, termasuk virus kekuasaan, virus keegoisan, virus kesombongan dan lain-lain. Juga ada yang keluar rumah, itu disebut virus biobau, virus laki-laki, virus ngejudi, virus ngetako dan lain-lain. Mari kita hadang semua virus itu dengan imunitas keluarga kita. Kita punya imun, punya kekebalan tubuh yaitu cinta. Kita kembali ke rumah, saat itu kita merenung. Jadi saat corona ini kita datang, kita diisolasi dulu dalam rumah, saat itu kita merenungkan kembali cinta kita kepada keluarga kita. Saat untuk kembali menjaga kekebalan tubuh keluarga yaitu cinta, imunitas keluarga yaitu cinta itu saat ini dicas, saat ini diberi satu kekuatan baru, diberi satu imun bagi keluarga kita. Imunitas itu adalah cinta. Kita butuh cinta sebagai kekebalan bagi keluarga, kekebalan bagi tubuh keluarga. Saat corona ini, saat kita tidak kemana-mana, lebih mencintai keluarga daripada harta, lebih mencintai kekuasaan daripada yang saat selama ini kita lebih mencintai kekuasaan daripada kekeluargaan. Sekarang lebih mencintai keluarga daripada kekuasaan. Kita lebih mencintai, menyukai cinta, mencintai cinta daripada harta. Selama ini kita mencintai uang daripada keluarga kita, atau lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai istri dan suami. Saatnya kita kembali ke dalam rumah. Kita jangan hanya fokus mencuci tangan, tapi juga bersihkan juga kaki. Kita bersihkan, suami bersihkan kaki istri, istri bersihkan kaki suami. Artinya bukan bersih secara bukan hanya secara arti yang lurus, tapi juga lebih mencintai istri, lebih menghormati suami, juga sebaliknya suami menghormati istri, dan juga orang tua dan anak lebih saling menghormati. Saat dirumahkan ini, social distancing dan work from home ini, kita berani mengotorkan tangan untuk mencuci kaki anggota keluarga kita. Anjuran kesehatan supaya cuci tangan, supaya mencegah virus corona. Saat ini kita berani kotorkan tangan dan cuci kaki keluarga. Kita mencintai keluarga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada malam yang berbahagia ini kita mensyukuri rahmat Tuhan, khususnya rahmat cinta kasih yang diberikan Tuhan dalam perjamuan Ekaristi. Yesus membariskan satu nilai penting bagi kita, sakramen yang sangat luar biasa Ekaristi. Hendaknya itu juga kita rayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sakramen Ekaristi bukan hanya dalam ritus di tempat ini, tetapi juga Ekaristi yang sesungguhnya juga adalah dalam pelayanan cinta kasih kita pada
Saat kita ada di rumah ini, mari kita wujudkan Ekaristi itu dengan mencintai keluarga kita. Suami lebih dekat dengan istri, membasuhkan istri, begitupun sebaliknya, istri membasuhkan ke suami, anak membasuhkan ke orang tua, dan orang tua membasuhkan ke anak-anak. Semoga setelah corona ini terbitlah cahaya bagi kita lebih mencintai keluarga daripada segala macam aktivitas harta, mencari harta, dan juga macam-macam di luar rumah kita. Kita bersatu dalam doa. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki para rasulnya. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus, Gembala yang sejati dalam mengasihi para murid-muridnya, menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini dan di rumah kita masing-masing, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat menjadi seperti Kristus, Gembala yang setia dan sabar, sanggup melayani dengan semangat kasih yang tulus. Marilah kita memohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat dan berkat yang dicurahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya. Semoga mereka Engkau pakai menjadi latih tangan-Mu untuk menyerukan rahmat dan berkat bagi sesama. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam zaman kasih-Mu untuk anggota keluarga kami, saudara-saudari kami, umat-Mu yang kini sedang menderita sakit, istimewa sakit karena virus corona ini. Semoga karena dalam kasih-Mu mereka boleh mengalami penyembuhan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berikanlah kebahagiaan kekal bagi anggota keluarga kami, saudara-saudari kami, sahabat kenalan kami yang sudah menghadap hadirat-Mu peristiwa mereka yang kami kenangkan saat ini meninggal karena terserang virus corona. Semoga Kau berkenan untuk mengampuni segala dosa yang mereka lakukan selama hidup dan kurniakan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan-Mu dan berkat bagi keluarga yang tinggal. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkan permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin.
Jubilate nomor 100. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu dalam rupa roti dan anggur, lambang cinta dan kurbanku. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Ku serahkan jiwa ragaku kepadamu, Allah Bapa-Ku. Hanya padamu tunjukkan bukti imanku kepadamu. Terimalah persembahanku, semoga berkenan padamu. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa Maha Cinta, terimalah dan persatukanlah persembahan kami dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantas-pantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Nomor 302, Jubilate nomor 302. Kudus, 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 Tuhanku, Allah yang
yang datang atas nama Tuhan. Hosana sembah Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Pemberkatan firman Tuhan untuk para dokter, para perawat, medis, para relawan, untuk berjuang merawat orang yang sakit yang terserang virus corona, dan juga untuk mencegah orang-orang lain menderita karena sakit ini. Semoga Kau selamatkan mereka yang terkena. Jangan kasih musuh kami dambakan bagi orang-orang sakit, agar oleh kerendahan kasih mereka boleh mengalami penyembuhan. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami kaum beriman, istimewa saudara-saudara kami yang meninggal karena penyakit virus corona ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerak iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang yang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendakmu, biasa bumi seperti dalam surga. Berikan kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun kian mewujudkan kerajaan di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mada Bakti nomor 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Jubilat nomor 300.
jika ada cinta kasih, sungguh hadirlah Tuhan. Cinta Kristus mengumpulkan kita semua, bersuka dalam dirinya dan bersoraklah, bertakwa dan sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling cinta kasih sebulat hati. Jika ada cinta kasih, sungguh hadirlah Tuhan. Marilah kita berkumpul bersatu hati, hendaklah kita hindarkan perselisihan, hentikanlah permusuhan dan pertikaian. Semoga antara kita hadirlah Kristus. Jika ada cinta kasih, sungguh hadirlah Tuhan. Mari saling memaafkan sesama kita, agar Tuhan mengampuni segala dosa. Bila kita mengamalkan ajaran Kristus, maka bahagialah kita selama-lamanya. Amin. Jika ada cinta kasih, sungguh hadirlah Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Yesus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Salam ya Tuhan Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan dan marilah menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, dalam hati Putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kepada kami padanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oh Yesus, Rama kasih ilahi, kita buka halaman 7, 2 Penyakit 1. Oh Yesus, Rama kasih ilahi, apabila kami memberikan kasih-Mu, dan bagaimana Engkau telah menampakkan diri-Mu sendiri bagi kami, akan kami tak mampu memahaminya. Engkau menyembunyikan keagungan-Mu yang tak tertuliskan, dan merendahkan diri sendiri, sehingga setara dengan kami yang hina. Ya Raja Mulia, walau Engkau menyelamatkan kehidupan
sini aliran-aliran rahmat mengairi hati kami. Di sini jiwa kami menyembah hidup yang kekal. Ya Tuhan dan Pencipta kami, Engkau saja yang melampaui segala rahmat ini. Berikanlah dirimu sendiri kepada kami, dan bersatukanlah dirimu sendiri dengan mesra dengan makhluk ciptaanmu yang maha. Ya Yesus Tuhan, kami sangat bahagia apabila melihat Engkau dikasihi, membawa pujian kemuliaan dan firman, peristiwa dan pada kalimat. Ya Yesus, hingga titik akhir kiranya kami tak akan berhenti melakukan kebajikan dan belas kasih dengan setiap secara, dengan setiap kebajikan kami melakukan belas kasih. Kami hidup sepenuhnya dalam badan keadaan. Apabila kami dapat diri yang mau, kiranya kita berlanjut dengan terakhir merupakan badan kasih yang merupakan beriman yang tak terselalu. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa untuk pribadi kita di depan sakramen sama Kudus ini. Buka halaman 28. Sakramen seagung ini, ku sembah dan ku puji,
kini dan sepanjang masa. Siapkan hati menerima berkat Tuhan. Kita sekalian pastor paroki, pastor kapelan, frater suster, umat paroki Bainakeng, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ke halaman 25. Hati